Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Panut Mulyono, Rektor UGM. Yang terhormat Ibu Dr. Paristianti, Sekjen Dikti, Prof. Wayan Artama dari OHCC UGM, Prof. Edik dari OHCC UNER, ada Prof. Gandes juga dari Fakultas Kedokteran Kesehatan dari UGM, Prof. Ali Gufron dari Kemenristek BRIN, serta Dr. Pamela Foster dari USAID, beserta seluruh peserta dari acara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan topik yang sudah diberikan pada saya, cuman saya akan memberikan konteks kaitannya dengan COVID-19 di Indonesia. Next slides. Next slides. Oke, jadi kalau saya melihat One Health ini sebagai sesuatu topik yang menurut saya penting, tapi istilahnya kurang tepat mungkin kalau dalam konteks COVID-19, karena kebetulan COVID-19 ini tidak bisa langsung diasosiasikan dengan zoonotic disease gitu, sehingga mungkin isu One Health kurang untuk dipakai selama ini. Namun demikian, justru komponen penting dari One Health yaitu kolaborasi multisektor, multidisiplin, itu adalah hal yang menonjol sebenarnya yang sedang kita tangani. Dan kalau kita lihat dari kondisi yang ada, saya lihat bahwa beberapa hal terkait kurikulum itu penting karena disrupsi yang terjadi sekarang di seluruh dunia itu adalah kaitannya dengan kemampuan dari manusia untuk betul-betul bisa keluar dari masalah ini. Dan seluruh sistem terdisrupsi. Saya lihat sistem pendidikan di dunia terdisrupsi, di Indonesia juga terdisrupsi, cara pemberian pendidikannya juga terdisrupsi, dan sudah 6 bulan sekarang. Kalau saya lihat di Indonesia, kemampuan untuk beradaptasinya pun menurut saya ingin menyampaikan apa adanya saja. Kemampuan adaptasi pendidikan Indonesia masih sangat rendah menurut saya mengantisipasi kondisi ini. Padahal pandemi ini kita tidak pernah tahu sampai kapan berakhir, dan yang menentukan berakhirnya juga kita semuanya di seluruh dunia, termasuk konteksnya kalau Indonesia ya seluruh masyarakat Indonesia. Dan perubahan perilaku adalah hal yang paling kunci, dan terlihat dari pengalaman saya selama 6 bulan sejak day one sampai dengan sekarang, melihat masalahnya saya sebutkan sebagai musuh dalam menghadapi COVID ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah virus, yang kedua adalah ego sektor, yang ketiga adalah pemberitaan yang negatif. Dan pemberitaan yang negatif mungkin lebih mudah untuk ditangani karena kita bisa bekerja sama dengan media untuk memberikan pemahaman dan bergerak bersama-sama, dan itu yang sedang kita lakukan. Tapi untuk virus juga menurut saya nggak sulit, karena virusnya ini kan kita sudah tahu cara bekerjanya, cara menempelnya. Jadi kalau kita blok dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu sebenarnya sudah bisa tertangani dengan baik. Yang paling sulit adalah ego sektor. Dan terasa sekali ego sektor sejak dari awal sampai dengan sekarang belum selesai. Dan itu menjadi masalah utama. Next slide. Nah, kalau kita lihat sebenarnya adalah yang paling penting adalah collaborative approach. Gampang menulisnya, dalam kenyataannya sulitnya luar biasa. Connect health expert from human, animal, environmental health. Kita hilangkan animalnya dulu gitu karena isunya COVID, kita kasih human dan environmental health saja,
human dan environmental health saja sampai sekarang belum bisa kita lakukan dengan baik. Dengan adanya COVID-19, pasti penggunaan alat pelindung diri banyak sekali. Sampai sekarang belum ada yang menangani sampahnya dibawa kemana. Kita sudah menggunakan yang disposable, padahal Indonesia mampu mengembangkan sekarang alat pelindung diri khususnya coverall atau gown-nya dengan standar internasional ISO 16604 dan bisa reuse, tetapi untuk bisa digunakan ada barrier-barrier untuk entah itu pengadaan, distribusi, dan lain-lain. Dan sampah yang ditimbulkan begitu besar di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan seharusnya kan menangani bencana tidak boleh menimbulkan bencana yang lain. Kalau kita tidak menangani sampah dari alat pelindung diri dengan baik, sebenarnya kita sedang membangun bencana ke depan. Nah, itu tinggal kita saja. Kalau kami melihatnya, ini adalah bagian dari ketidakseimbangan alam. Prinsipnya karena kita selama ini mungkin kurang menjaga alam, rupanya alamnya bereaksi dan sekarang mengenai manusia. Sampai kapan? Ya sampai terjadi keseimbangan baru. Jadi jangan sampai dengan kita menangani masalah ini menimbulkan masalah ke depan. Jadi prinsip menangani bencana tidak menimbulkan bencana baru itu penting. Next slide. Hal yang dilakukan ini tentunya harus memiliki prinsip dari One Health itu tadi adalah ekosistem. Bila alam jaga kita, maka bila kita jaga alam, maka alam jaga kita. Prinsip itu yang harusnya dipahami. Jadi ini adalah imbalance dari nature yang terjadi. Dan kita harus belajar di sini. Kalau untuk yang beragama Islam, silahkan aja dibaca di Ar-Rum. Di situ terlihat bahwa pelajaran alam ini sedang kita hadapi. Sampai kapan? Kembali lagi sampai dengan rebalancing the nature. Next slide. Ini saya sebenarnya ingin berbicara banyak di gambar ini. Global One Health Core Competencies ini penting. Dan ini saya alami betul. Sebelum terjadi COVID-19 sebenarnya sudah cukup lama kita berdiskusi ini. Dan menurut saya ini pengalaman untuk semuanya, termasuk untuk USAID yang mensupport kita baik di Indonesia maupun di mana-mana. Ya, ini kan sudah ada IPT 1, ada IPT 2, sekarang ada Next Generation. Ternyata investasi yang dilakukan oleh IPT 1 dan 2 yang sangat visioner melihat masalah ahead of time. Kalau saya lihat di Indonesia, nggak ada kontribusinya di dalam penanganan ini. Karena betul-betul yang saya alami, investasi pada SDM di sektor-sektor untuk mampu salah satunya communication and informatics nih, harus mampu berdiplomasi, bisa negotiate, bisa resolve konflik, bisa achieve collaborations. Ini gampang sekali diucapkan, mungkin juga sudah diajarkan di perkuliahan, dan pastikan juga apa betul kurikulumnya di bidang kesehatan yang ada, itu kedokteran hewan atau kesehatan masyarakat atau kedokteran, sudah diajarkan ini belum? Yang jelas saya hadapinya adalah praktek seperti ini tuh gagap semuanya. Jadi untuk menghasilkan satu kesatuan tuh ternyata berat sekali. Jadi itulah disrupsinya yang saya lihat. Jadi pastikan ke depan kurikulum communication and informatics yang hubungannya dengan 4 hal ini betul-betul diimplementasikan dengan baik dan segera. Kalau sekarang kita berhitung waktu, sekarang sudah 6 bulan. Apakah pendidikannya di semester depan ini yang sedang mau berjalan ini, apakah materi ini ada apa enggak? Saya yakin jawabannya tidak. Kalau ini disuruh untuk segera berjalan, saya yakin juga di semester ini juga tidak. Apakah kita perlu menunggu 1 tahun lagi? Terlalu lama. Management, resource management. Di dalam Indonesia yang begitu besar, sumber dayanya besar di Jakarta, kurang di daerah-daerah lain. Bagaimana kita bisa balancing resource ini? Kalau misalnya testing, kita harus memperkuat testing di tempat-tempat yang lain. Di provinsi, kabupaten, kota yang lain. Padahal semua testing peralatannya banyak di Jakarta. Pertama mulai dari 1, kemudian
sekarang sudah lebih dari 300 laboratorium se-Indonesia, tapi kinerja testingnya sehari untuk mencapai 30.000 secara konstan saja nggak bisa. Kita punya, Indohun juga mengembangkan One Health Laboratory Networks. Dan ternyata itu yang sudah kita bayangkan sebelumnya, kenyataannya sekaranglah itu yang berjalan sebenarnya. Network dari laboratorium multisektor untuk bisa menjadi satu. Apakah di dalam kurikulumnya FK, FKH, dan FKM pernah diajarkan nggak cara mengelola laboratorium yang memiliki PCR dari kementerian, lembaga, institusi yang berbeda? Saya yakin jawabannya tidak. Dan disitulah letaknya kelemahannya kita. Pada saat kita menggerakkan resource nasional dari berbeda-beda tempat, padahal punya kemampuan spesifik yang bisa menjadi kekuatan, nggak mampu kita gerakkan. Dibebankan kepada kementerian lembaganya, nggak mampu melakukannya. Padahal harusnya kan dengan punya laboratorium begitu besar, harusnya kita punya data nasional untuk mengatakan setiap lab punya fasilitas apa, di mana letaknya, patogen yang disimpan apa, expertnya siapa yang ada di sana dan berapa jumlahnya. Kemudian berapa sampel yang diperiksa setiap hari, terimanya tanggal berapa, keluarnya tanggal berapa, hasilnya apa. Tidak dalam satu kesatuan sistem, itu menjadi kendala kita juga dalam reporting. Berapa sebenarnya testing kita. Tapi ini negara besar ya. Kita tidak sama dengan Singapura. Kita tidak sama dengan negara-negara kecil lainnya. Kita adalah 514 kabupaten kota yang masing-masing punya penduduk, punya sistem, health system, yang sekarang terdisrupsi untuk bisa menjadi satu. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita memperkuat. Kemudian value ethics pasti semuanya. Leadership ini jadi masalah juga. Seandainya leadership semua sektor kesehatan di dinas-dinas kesehatan, kabupaten, kota, provinsi semuanya bagus, sekarang semuanya sudah terkendali, Mas. Kalau belum, berarti kan pendidikan, training, kolaborasi, untuk menghadapi satu masalah seperti pandemi ini, leadership-nya itu harus terasah untuk kolaborasi. Terus ada conflict resolutions, rebutan sumber daya. Kan itu juga salah satu hal yang harusnya kita tangani dengan baik. Gitu. System thinking, working across boundaries. Ini saya lihat juga. Indonesia tidak jarang saya sebagai juru bicara pemerintah ditanya oleh media-media macam-macam ininya. Ada media yang bahasanya baik dalam arti memang pengen tahu. Ada media-media termasuk internasional yang sengaja memojokkan gitu. Dan mohon maaf Prof. Wiku bisa agak lebih keras mungkin. Ada media-media ada mencari berita yang memojokkan begitu. Kan yang menarik kan berita buruk itu paling menarik gitu, atau bisa dikemas buruk itu jadi menarik. Kadang-kadang mereka lupa, media yang tadi saya bilang musuh ketiga kan adalah berita yang negatif. Dunia itu musuhnya sama. Giliran kita saling tunjuk, pointing fingers dan seterusnya, virusnya akan dengan mudah untuk melenggang. Jadi itu hal yang penting. Kemampuan kolaborasi itu kunci. Diplomasi dengan negara lain juga penting. Saling membantu antar negara itu juga penting. Sehingga kita punya soliditas gitu ya. Dan kondisi seperti ini cukup lemah saya lihat kemampuan dunia ya. Ini kan global, kita nggak bicara hanya Indonesia sebenarnya. Oke, next slide. Nah, dengan cara beginilah sebenarnya kita bisa harapkan outcomes ke depan itu bagus. Jadi ini kalau saya lihat ini sebagai bagian dari building resiliency, public health resiliency, karena the next yang selalu saya sampaikan, disease of tomorrow. Sebenarnya kan COVID-19 itu adalah disease of tomorrow pada saat akhir bulan Desember 2019. Tak pernah tahu kita, tahu-tahu muncul itu. Apakah kita bisa tahu disease of tomorrow minggu depan? Gitu kan. Justru disinilah kita harus building infrastructure, defense mechanism, health system, di-improve, sehingga kita kalau terkena lagi, kita mampu menghadapinya dengan lebih cepat, bahkan mungkin mencegahnya. Capacity to detect, itu kan sebenarnya adalah terkait dengan epidemiologi, field epidemiologi.
kenyataannya sudah kita bicarakan berapa tahun dengan proyeknya EBT2 USAID. Hasilnya silahkan dilihat sendiri saja gitu. Jadi sekarang ini adalah cara kita untuk bisa melihat harvest hasil-hasilnya kita gitu ya. Next slide. Kalau saya menyampaikan ini dalam bahasa yang langsung, mohon para pimpinan universitas dan fakultas jangan tersinggung karena disrupsi ini memerlukan reaksi cepat juga. Sebagai contoh, kalau di Indonesia sekarang kita berbicara tentang gas rem antara kesehatan dan ekonomi, mungkin orang kesehatan ini mayoritas kan orang kesehatan, kecuali mungkin Pak Rektor mungkin ya. Jadi semua pasti akan mengatakan harus kesehatan dulu, ekonomi nanti dulu. Nggak bisa pada kenyataannya seperti itu, fenomena itu. Disitulah letaknya kolaborasi itu, harus bisa memahami semua hal sama pentingnya. Karena dampak dari ekonomi yang tidak berfungsi, nanti akan menimbulkan krisis sosial berikutnya. Dan krisis sosial akan backfire ke masalah kesehatan dan juga ekonomi. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan. Disitulah letaknya, kembali lagi poin penting adalah kolaborasi multisektor, melihatnya dari semua aspek. Itulah yang harus kita perkuat cara pandang dan cara bergerak dari, kalau konteksnya kita kurikulumnya di bidang kesehatan, ya berarti di sektor kesehatan. Sektor kesehatan yang bisa memahami sektor atau bidang lainnya. Kalau enggak sampai bidang lainnya memahami kesehatan. Kalau yang saya lihat di Indonesia, ternyata kemampuan bidang kesehatan memahami aspek lainnya rendah. Akibatnya lebih banyak ributnya. Padahal kita ini harus bergerak cepat, hitungannya adalah nyawa. Kami bekerja di sini sejak hari pertama, tidak pernah libur betul. Sabtu Minggu juga begitu, dari pagi sampai malam terus seperti itu. Karena apa? Setiap kali keterlambatan kita di dalam melihat kondisinya dan tidak bisa menyelamatkan itu adalah nyawa. Disitulah letaknya kolaborasi itu penting sekali, langsung bergerak, tidak ragu-ragu, biasa berinteraksi dengan orang lain, sektor lain, cara pandang lain, sumber dayanya mungkin berbeda, yang harus kita match-kan untuk jadi satu. Nah, silahkan itu dibuat di dalam kurikulum, memperbaiki itu karena next generation yang sudah ditunggu sejak kemarin gitu, bukan untuk next-nya betulan. Itu harusnya sudah ada. Saya melihat sendiri bagaimana multisektor itu gagap gitu, untuk bisa bekerja bersama-sama. Attitude-nya ada positif, tapi kadang-kadang mereka nggak bisa punya modalitas untuk driving gitu. Saya mungkin, ini slide-nya nggak ada, tapi saya mau sampaikan. Pengalaman saya sebagai ketua tim pakar pada saat minggu-minggu pertama, pada minggu ke-3 kalau nggak salah, saya melihat bahwa APD shortage di Indonesia. Dan pertanyaan yang menggelitik saya waktu itu adalah, kenapa kita sebagai produsen tekstil nomor 6 kalau nggak salah, terbesar di dunia, kok bisa nggak punya APD sendiri gitu ya, shortage, terus nggak bisa produksi. Setelah saya lihat ternyata bahan bakunya APD yang ada di Indonesia, atau gown-nya ya, kalau saya bicara APD dalam konteks ini adalah coverall atau gown-nya, ternyata import dari Cina, dari Korea, dari Taiwan gitu. Terus kemudian baru dibuat di sini, dijahit di sini, kemudian diekspor dan juga dipakai di sini. Kok bisa kita nggak punya bahan? Dari sensitivitas itu saja saya melihat ada sesuatu yang aneh, dan saya selenggarakan meeting. Ini saya mau kasih contoh bagaimana kalau One Health itu bekerja. Gitu ya. Saya langsung undang perwakilan WHO di Indonesia. Saya undang Dirjen IKFT, Industri Kimia Farmasi dan Tekstil. Saya undang Dirjen Yankes, Dirjen Farmalkes. Saya undang ahli penyakit infeksi. Saya undang Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ownersnya semuanya, Asosiasi Benang dan Filamen Indonesia, Balai Besar Tekstil, ahli polimer dan plastik dan tekstil dari ITB. Semuanya saya ajak Zoom dalam 2 jam, akhirnya bisa langsung ketemu. Yang dimaksud dengan standar internasional seperti apa, bahannya di Indonesia ada apa tidak, mampu kita produksi atau tidak, diujinya di mana, dan seterusnya. Dan bisa dikasih izin edar apa enggak apabila itu semuanya terpenuhi. Ternyata mengumpulkan itu, itulah bentuk kolaborasi. Dalam 2 jam jelas, ternyata ada yang sudah
pernah bisa bikin, sedang dites. Ditesnya ternyata labnya juga ada di Balai Besar Tekstil di Bandung yang belum pernah mengetes tekstil ini karena industri tekstil laboratoriumnya lebih bagus daripada Balai Besar Tekstil, dan mereka sedang ngirim ke luar negeri, ke Amerika kebetulan, melalui Intertek, dan waktu itu sulit sekali untuk bisa mengirimkan barang dan seterusnya. Itu kita selesaikan diskusinya hanya dalam 2 jam dan kolaborasi. Ada yang mengatakan kita sedang WFH dan seterusnya, kita nggak bisa melakukan pengetesan ini, perlu lebih dari 2 minggu untuk melakukan. Saya sampaikan kalau nggak bisa, akan saya turunkan TNI untuk melakukan pengetesan di situ. Nggak ada cerita bahwa kita masih WFH dulu, karena kita harus menyelamatkan manusia sekarang juga. Dan ternyata setelah 2 jam rapat, kemudian dikirim barangnya dan seterusnya untuk dapat standarnya, industrinya juga sudah mulai bikin, hanya dalam waktu 1,5 bulan kemudian kita memiliki APD yang bisa di-reuse, bahannya 100% dari Indonesia, standarnya internasional yang tertinggi. As simple as that. Pada saat itu mungkin harganya satu coverall itu di Amerika mungkin bisa sampai, saya nggak tahu, mungkin $500 pada saat sulit. Padahal kita bisa membuat dalam 1 bulan 17 juta. Berapa banyak nyawa manusia yang bisa diselamatkan seluruh dunia kalau kita bisa memberikan itu, dan itu bisa di-use. Sampai dengan sekarang saja di Indonesia masih ada beberapa tempat yang kekurangan APD. Itu kan salah satu contoh. Ini saya ceritakan ini supaya paham bahwa kurikulumnya kalau berubahnya lambat, mendidik orangnya lambat, masalahnya sudah dari sejak kemarin, yang nggak akan selesai. Disitulah letaknya kelambatan kita. Kalau saya jadi virus, paling senang menghadapi manusia yang masih berputar-putar. Jadi ini pesan saja untuk para dosen, pengelola universitas, disrupsi ini silahkan ganti kurikulum dengan cepat, menyesuaikan dan lihat ke depan. Kalau enggak, telat. Saya adalah dosen. Saya sudah nggak bisa mikir di situ lagi karena sudah terlalu banyak hal yang harus saya tangani, tetapi saya cuma berpesan saja, kalau kita mau punya resiliensi menghadapi emerging infectious disease, salah satunya ini, dan bisa muncul lagi yang lain, segera berubah. Segera berubah, jangan berubah di universitasnya saja, tapi seluruh mahasiswa dan lulusannya, work in progress-nya sudah langsung cepat berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak punya agility, kita tidak adaptif, begitu juga donornya juga tidak adaptif, akan sulit kita untuk keluar dari masalah ini. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Vaksin nggak ada orang yang tahu apakah efektif atau enggak. Kita tunggu hasilnya. Perubahan perilaku paling utama, paling sulit itu dilakukan. Apakah betul di universitas sudah dibuat kurikulum yang mantap untuk kepentingan perubahan perilaku? Gerakan yang kita lakukan di Indonesia, perubahan perilaku ini menggerakkan ribuan wartawan ini ke depan ini, dan kampanye besar-besaran, dan menggunakan pendekatan budaya sesuai dengan budaya masing-masing. Prinsip One Health itu semua diterapkan. Judulnya bukan One Health, tapi sebenarnya itu yang dicari, kolaborasi multisektor, baik di pemerintahan maupun juga dari lembaga-lembaga lainnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Next slide-nya. Next slide-nya yang terakhir mungkin. Back sebelumnya. Poin saya terakhir adalah dalam rangka membangun public health resilience, kita harus bisa mempersiapkan seluruh resource yang ada dan menggerakkannya. Dan dalam rangka menjawab tantangan ini, kita perlu alat navigasi, dashboard. Dashboard itu akan jadi masalah kalau kita tidak bisa menjadikan satu data sistem. Inilah yang harus kita lakukan, dan kita lakukan ini. Tapi kita menjadikan satu data, big data, challenge-nya luar biasa. Juga pertanyaannya di dalam kurikulum. Apakah FK, FKH, FKM, mungkin keperawatan, diajarkan nggak cara menggabung menjadi satu data? Diajarkan nggak data analytics yang kaitannya sama epidemiologi? Saya yakin tidak. Yang diajarkan epidemiologi dengan bagus adalah yang peminatan epidemiologi. Padahal sekarang itu diperlukan mindset yang bagus tentang epidemiologi. Semua orang, pejabat penting, sudah bicara tentang RT, R0, padahal mereka nggak ngerti artinya apa. Dan itu kan sesuatu contoh. Mungkin kalau orang yang punya ilmunya merasa itu kan ilmu saya. Sekarang pejabat ngomongnya RT. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan itu benar. Menerapkan RT pada saat yang belum saatnya atau belum
real time kan nggak bisa pakai arti. Nah, itulah salah satu contoh disrupsi. Dicontohkan kalau orang-orang kesehatan nggak cepat berubah, nanti orang-orang sosial dan ilmu yang lainnya lebih conversant, lebih mampu untuk berbicara bahasa-bahasa kesehatan atau bahkan medis. Gitu. Inilah tantangan. Jadi universitas adalah backbone yang penting ke depan, dan mohon agar segera berubah kurikulumnya. Rapatnya jangan banyak-banyak gitu. Untuk melakukan perubahan kalau banyak debatnya dan seterusnya nggak jadi-jadi gitu. Padahal kita ini harus berhadapan karena kita harus membangun the future, our future. Untuk itu resilience itu penting. Dan itu adalah amanatnya yang disampaikan oleh Presiden. Sehingga pada saat itu kami sampaikan apa yang terjadi dengan pekerja beberapa bulan awal di BNPB. Demikian mungkin pesan dari saya dari sisi Satgas, dan betul-betul kita harus bisa gotong royong untuk menjadi satu. Dan kembali lagi, obat dari ego sektor itu sebenarnya adalah investasi dari pekerja kolaborasi yang sudah ditanamkan sejak dalam proses pendidikan dan di-exercise dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.